Mata kuliah kita namanya Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Oke, semester ganjil 2020 dan 2021 ya. Ahmad Ihsan Rahab MBI. Di bawah ini ada Facebook saya, ada Instagram, kemudian nanti ada channel YouTube. Perkuliahan kita akan kita masukkan nanti materinya melalui channel YouTube ya. Di subscribe ya. Berikutnya kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah kita apa aja? Ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Identitas mata kuliah kita, program studinya perbankan syariah, mata kuliahnya namanya Manajemen Pemasaran Bank Syariah, semester 5, 3 SKS, prasyaratnya udah belajar semua perbankan syariah ya, udah ada mata kuliah sebelum ini perbankan syariah kan? Dosennya saya Muhammad Ihsan Rahab. Kemudian capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran dengan belajar mata kuliah ini harus ada yang kalian raih itulah ya, apa yang harus kalian capai, apa yang harus kalian dapatkan gitu. Oke, pertama tentu sikap ya, sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ini sesuai dengan KKNI namanya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini adalah suatu acuan ya yang dibuat oleh pemerintah bagaimana SDM Indonesia ke depannya itu. Ya, yang pasti harus punya sikapnya apa aja sih kita pelajari, kemudian harus berpengetahuan dan memiliki keterampilan ya. Oke, yang pertama sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas diri dengan cara saling mengisi melalui interaksi dalam kelompok. Sikap S2-nya menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S3-nya, sikap ketiganya mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati dalam bekerja serta bertanggung jawab atas sendiri. Jadi sikapnya harus tanggung jawab ya, mempunyai etika akademik, kemudian saling mengisi dalam kelompok. Yang keempatnya disiplin dalam penggunaan waktu dan internalisasi semangat kemandirian. Orangnya harus mandiri ya, sikap mandiri. Setelah sikap harus pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi kalau kita ada namanya soft skill, ada hard skill. Nah, soft skill itu tadi sikap, jujur, mandiri, tanggung jawab. Ya, kalau pengetahuan inilah dia hard skill ya, apa yang kita ketahui. Yang pengetahuan pertama, kita harus paham konsep manajemen pemasaran bank syariah. Pengetahuan kedua ya memahami perbankan syariah lah, bagaimana di dunia ini, di dunia internasional ini. Pengetahuan ketiga, mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang manajemen perbankan syariah. Jadi kita punya ilmu lah tentang pemasaran bank syariah ya. Kemudian setelah itu keterampilan umum. Keterampilan umum ini harus kita miliki. Yang pertama, kita harus berpikir logis ya, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis. Kritis artinya itu kita mampu apa ya, kalau ada nggak istilahnya kurang sesuai dengan pemikiran kita, boleh kita berbeda pendapat. Ya, kritis, sistematis, teratur, inovatif artinya punya ide-ide, punya gagasan ya dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian kita. Keahlian kita apa ya? Perbankan ya. Kemampuan umum 2, keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur ya. Berikutnya keterampilan khusus. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan dan tantangan manajemen pemasaran perbankan syariah ya di berbagai negara kalau apa kan. Kemudian keduanya memahami atau mampu membandingkan perkembangan manajemen pemasaran yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri. Itu khusus ya, kalau umum tadi ya udah harus ada ya, tapi kalau khusus ini lebih baik kalau punya kan. Keterampilan khusus ketiganya mampu melakukan mini riset terbatas, jadi bisa kita istilahnya melakukan penelitian sederhana tentang manajemen pemasaran perbankan syariah yang bermanfaat atau berguna untuk pengembangan ilmu dan masyarakat. Jadi kalian dituntut nanti supaya bisa melakukan riset ya, mini riset. Oke, metode pembelajarannya kita seperti ini, ceramah, diskusi nanti, kemudian ada tugas,
presentasi dan workshop ya, atau praktek ya. Dan tugas dan kewajiban mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti tes hasil belajar. Ada UTS, ada UAS ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas. Jadi ikutilah UTS dan UAS ini, jangan nggak ikut ya, jangan nggak ujian. Kalau nggak ujian nanti nilainya nggak ada, gagal jadinya. Oke, Anda diwajibkan untuk membuat makalah secara individu dan kelompok dengan materi yang ditentukan oleh dosen. Kemudian Anda diwajibkan melakukan mini riset sesuai dengan jadwal yang telah disepakati nanti ya. Kemudian diwajibkan mengikuti ketentuan perkuliahan selama sebagai berikut. Mengikuti perkuliahan dengan baik dan tertib. Ini karena kita Zoom, karena kita e-learning, ya kalau terlambat mungkin karena jaringan atau apa masih dimaklumi lah ya. Kemudian berpakaian dengan sopan dan tidak diperkenankan memakai kaos oblong. Walaupun kita melalui Zoom e-learning, usahakanlah pakaiannya pakaian yang sopan ya, pakai kaos, jangan pakai kaos oblong. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi ya, teguran, peringatan. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari jam tatap muka. Ya, oke. Silabus kita ada 8. Ya, 8 item, 8 pembahasan. Yang pertama, konsep pemasaran dalam Islam. Jabarannya nanti berikutnya. Ini masih tema intinya. Konsep pemasaran dalam Islam itu seperti apa? Marketing mix dalam Islam, strategi pemasaran, membangun kepuasan pelanggan ya. Ini service, kepuasan pelanggan melalui mutu pelayanan dan nilai. 5, kita belajar produk dan strateginya. 6, penentuan harga, market pricing ya, strategi harga, ada strategi produk, ada strategi harga, ada strategi promosi. Itu nanti semuanya balik ke marketing mix ya. 8, kita riset pemasaran. Oke. Kemudian konsep pemasaran dalam Islam. Konsep pemasaran dalam Islam. Pertama, konsep dasar pemasaran. Bagaimana Islam itu mengajarkan tentang pemasaran ya. Kemudian tujuannya apa? Definisi pemasaran dalam Islam. Definisi pemasaran dalam Islam. Kemudian prinsip pemasaran, apa aja yang boleh, apa yang nggak boleh, gitu ya. Itu dia intinya dalam pemasaran Islam. Berarti sini banyak nanti kalian dalil-dalil hadis-hadis yang terkait dengan pemasaran ya. Kemudian pemikiran ulama-ulama tentang pemasaran ya. Oke. Kemudian marketing mix. Ini marketing mix, overview bauran pemasaran atau marketing mix. Ini baru 4 ya. Ada lagi ini 4P, product, promotion, place, price ya. Ada 7P, ada 11P. Nanti kita pelajari yang terbaru ya. Ini yang biasanya 4P. Product, promotion, place, price ya. Kemudian marketing mix dalam Islam itu seperti apa? Istilahnya produk bagaimana dalam pandangan Islam? Produk apa yang bagus gitu kan? Produk seperti apa yang sesuai dengan pandangan Islam? Atau bagaimana cara promosi yang baik dalam Islam? Dalam pandangan Islam. Atau place, lokasi kan berarti bagaimana Islam itu memandang lokasi usaha atau tempat kita ini kan? Price, bagaimana pandangan Islam tentang harga? Price ya. Oke. Berikutnya strategi pemasaran. Strategi ini berarti langkah kita atau cara kita supaya kita bisa barang kita atau produk kita laku, kemudian lebih lanjut lagi dari laku, kemudian barang itu bisa digunakan orang selamanya. Ya, pemasaran itu kan bukan hanya sekedar menjual barang, tapi bagaimana cara menjaga konsumen ya, menjaga konsumen. Oke, konsep perencanaan, target marketing, segmentasi pasar, positioning dan diferensiasi ya. Oke, berikutnya membangun kepuasan pelanggan melalui mutu pelayanan dan nilai. Ya, ini pelayanan, etika pelayanan, konsep pelayanan prima atau istilahnya service excellent, nilai dan kepuasan pelanggan, pelayanan jasa bank, kiat pelayanan prima dan mempertahankan pelanggan. Bagaimana supaya nasabah itu loyal ya.
Berikutnya produk dan strategi produk. Ada 5 ya. Ada pengertian jenis-jenis strategi produk, langkah-langkah pengembangan produk baru. Ini inovasi ya. Evolusi pasar. Evolusi pasar itu kita pelajari mulai dari awal terbit produk baru sampai produk itu tidak lagi dipakai oleh orang karena ada saingannya. Itu evolusi pasar ya. Konsep evolusi kan siapa yang mampu bertahan, yang menyesuaikan diri, dialah yang akan bertahan. Itu kan konsep evolusi. Oke, penentuan harga. Ini market pricing. Ada pengertian harga, tujuan, faktor-faktor pengaruh harga, metode penentuan harga bank, metode penentuan harga bank syariah. Ya, price. Strategi promosi bank, ada iklan, ada promosi penjualan, sales promotion, ada publisitas, ada personal selling, penjualan pribadi. Riset terakhir, sistem informasi riset, pasar, prosesnya seperti apa, metodenya kemudian seperti apa.